kita buat adalah sebagai berikut, di mana di sini ada halaman pemesanan, kemudian ada pesan es krim sekarang, di mana kita bisa memasukkan nama pemesannya. Contoh ini sebagai pelanggan, kita memasukkan nama pelanggannya, kemudian mau pesan apa, kemudian emailnya, kemudian nomor HP-nya, kemudian pelanggannya klik tombol pesan sekarang. Maka akan ada keterangan, terima kasih sudah memesan es krim, silakan lakukan pembayaran melalui rekening kami. Nah, kita sebagai admin, kita juga bisa melihat hasil yang sudah dipesan oleh customer kita dengan cara kita klik pada menu pesanan. Nah, maka ini adalah yang sudah memesan es krim kita. Dia akan muncul di sini. Nah, jadi di sini ada halaman untuk admin dan ada halaman untuk customer. Nah, untuk admin dia bisa mengedit dan bisa menghapus. Nah, untuk mengedit, contoh di sini ada kesalahan nomor HP-nya atau ada kesalahan pesanannya. Kita bisa mengedit, kemudian juga bisa menghapus. Dimana ketika kita klik delete, dia akan ada pertanyaan, yakin mau hapus data. Jika kita klik OK, maka dia akan menghapus. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Henry di sini. Dan hari ini kita mau membahas tentang membuat toko online dengan Laravel 6 CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Nah, ini adalah tutorial episode yang ke-8. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, silakan nonton dulu ya. Nah, motivasi kita hari ini, jadilah dirimu sendiri, tapi jadilah versi yang terbaik. Nah, ini ya. Jadi kita jadi versi yang terbaik dari diri sendiri ya. Nah, untuk menjalankan Laravel, silakan teman-teman buka XMPP Control Panel dan silakan klik tombol Start untuk menghidupkan dari web server kita, Apache, dan database-nya, DBMS-nya MySQL. Kita klik Start ya. Nah, kalau sudah start, sudah berjalan, baru kita mulai untuk mengcoding. Jadi silakan teman-teman membuka Visual Studio Code kita. Kemudian silakan buka project penjualan, file open. Nah, di sini kita buka folder belajar, ada folder penjualan, klik open, maka dia akan terbuka. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menjalankan Laravel kita. Caranya adalah ketikkan di terminal PHP Artisan Server. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Kita lihat di browser kita. Nah, ini ya. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah membahas membuat halaman pemesanan. Nah, langkah berikutnya kita ingin membuat halaman untuk adminnya ya. Jadi untuk membuat halaman admin ya, silakan teman-teman membuka Visual Studio Code, kemudian klik pada Resources, kemudian klik pada View. Nah, pada view ini, kita klik kanan, kita buat folder ya, new folder. Nah, nama foldernya adalah admin, enter. Nah, di dalam folder admin, ada file lagi ya, ada file lagi, new file, kita kasih nama adm, strip, welcome.blade.php. Nah, nanti ini untuk menampilkan halaman admin. Kemudian di dalam admin juga kita klik lagi, klik kanan, new file lagi. Kita tambahkan di sini adm strip main.blade.php. Nah, ini untuk template-nya kita kopikan ke sini. Nah, untuk admin kita menggunakan Bootstrap versi 4.
Ya, silakan teman-teman buka di browser teman-teman. Kita cari Bootstrap 4 ya, Bootstrap 4. Oke, kemudian kita cari di sini. Nah, starter template ada ya di sini, documentation. Klik documentation, ada namanya starter template. Kita klik copy. Kemudian kita pastekan di dalam adm main.blade. Nah ya, adm main.blade.php. Kita pastekan, Ctrl V, kita simpan lagi. Oke, kemudian untuk welcome, nah untuk welcome ini nanti dia akan menghubungkan dari main ke dalam welcome ini ya. Jadi di dalam hello world ini kita ganti. Kita lihat contohnya ada di layout ya, ada di folder layout. Di episode sebelumnya kita sudah membuat layout, ada di main ya, main.blade.php. Nah ini ya, ini kita kopikan, include layoutnya, kita copy, Ctrl C, dan kita pastekan di dalam sini ya, adm strip main.blade.php. Kita pastekan di sini. Oke, jadi di sini ada layouts, titik navbar, dan ada yieldnya content. Kemudian kita tidak menampilkan navbar yang ada di dalam pelanggan ya, tapi kita membuat nanti satu navbar khusus untuk admin ya. Jadi di sini kita simpan dulu ya, Ctrl S, kemudian klik kanan pada folder admin. Ada folder admin, kita klik kanan, kemudian new file, kita tambahkan adm strip nav.blade.php. Oke, nah di sini nav-nya kita kopikan dari Bootstrap kita cari namanya navbar. Oke, di navbar ini ada yang seperti ini, kita klik copy lagi codingnya. Kemudian kita pastekan ke dalam navbar kita, adm nav. Kita pastekan di sini, kita simpan. Kemudian kita klik lagi di adm strip main. Nah, di sini kita menghubungkan nama foldernya adalah admin titik. Di sini adalah nama filenya ya. Nama filenya adm strip nav. Oke, kemudian yield di sini adalah konten untuk admin ya. Jadi di sini kita ketikkan admin strip content. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman buka pada welcome. adm titik welcome ini ya. adm welcome ini. Untuk welcome ini sama dengan yang ada di layout. Ada di welcome.blade ini ya. Kita kopikan saja, Ctrl C, kita kopikan ke dalam adm welcome. Nah, jadi seperti ini ya bentuknya. Tinggal kita ganti di sini, selamat datang admin. Oke, selamat datang admin ya. Nah, untuk folder yang ini kita ganti menjadi foldernya admin titik. Di dalam folder admin ada adm strip navbar. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita buat pada root-nya ya. Jadi kita buka pada folder routes. Ya, ada di routes, ada di web.php. Jadi kita harus menambahkan routes-nya. Oke, untuk di bawah thanks ini ya, kita enter saja di bawah thanks.
Oke, kita kopikan saja. Ctrl C, kita kasih ini ya, kasih komentar di sini. Ini untuk admin. Jadi di sini ada garis miring ADM, maka dia akan menuju ke, oke, kita belum membuat controllernya ya. Jadi controller untuk admin ya. Jadi kita buat dulu ya controllernya. Untuk membuat controller, kita klik di sini tanda panah plus, tanda plus di sini di bawah. PHP artisan make .2 controller spasi, nama controllernya adalah admin controller. Oke, kita enter. Nah, maka dia akan membuat controller created successfully, artinya sudah berhasil. Nah, tinggal kita panggil. Ya, kita panggil saja, Ctrl P, kita cari admin controller. Ada ya di situ, enter saja. Nah, ini adalah admin controller. Kita tambahkan di sini public function index. Oke, return view. Dia akan menampilkan halaman welcome. Nah, ini ya admin titik welcome titik koma. Jadi ketika dia buka controller, dia akan membuka halaman welcome ini ya. Kita simpan. Kemudian kita buka lagi di webnya. Oke, di pesan controller kita hapus untuk yang admin. Kita ganti menjadi admin controller at index. Nah, ini ya. Untuk name-nya kita ganti menjadi admin. Oke, kita simpan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tambahkan lagi di bawahnya. Pastekan ke bawah, copy dan pastekan di bawah. Oke, kita pastekan di bawahnya. Kemudian kita tambahkan di sini ADM garis miring pesan ya. Jadi untuk menampilkan pesanan yang ada ya. Nah, di sini add show. Nanti untuk menampilkan pesanan yang sudah diorder oleh customer kita. Oke, kita ganti menjadi tampil ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuka pesan controller ya. Jadi kita Ctrl P, kita cari pesan controller. Oke, pesan controller di sini kita ingin menampilkan data kita ada di bawah sini ya. Kita tambahkan. Oke, di bawah sini kita tambahkan public function show buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal dollar pesan sama dengan pesan all return view admin ADM. Nah, kita belum membuat ininya ya untuk tampilannya ya, ADM strip tampil. Kemudian koma, compact pesan ya. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, ini halaman tampilannya kita belum buat ya. Nah, kita simpan dulu.
Kemudian kita buat ada di folder admin. Di folder admin kita cari di resources, ada di view, ada di admin, klik kanan, new file. Kita kasih nama adm strip tampil .blade.php. Enter. Nah, ini nanti untuk menampilkan data-data kita di dalam sini ya, adm tampil. Oke, langkah berikutnya adalah kita kembali ke nav itu ya. Ada adm nav tadi, kita cari aja, Ctrl P, adm nav, enter. Nah, di sini kita belum membuat link-linknya ini ya. Jadi di sini untuk linknya, kita tidak pakai drop down, kita hapus saja drop down-nya. Kita delete untuk LI-nya. Drop down-nya juga kita delete ya. Nah, untuk form yang ini juga kita tidak pakai. Formnya kita hapus. Oke, kita lihat di sini linknya. Kita ganti menjadi pesanan. Pesanan. Ya, simpan. Nah, kita lihat hasilnya di browser kita. Kita file save all dulu. Simpan semuanya. Kemudian kita lihat hasilnya di browser kita. Oke, kita klik pada alamatnya. Kita strip adm ya. Di sini strip adm, enter. Oke, di sini ada keterangan admin adm navbar not found. Oke, kita lihat apa salahnya di sini ya. Dia bilang tidak ditemukan adanya adm navbar. Ada di dalam view. Oke, kita cek welcome blade-nya ya. adm welcome blade. Kita lihat. Ctrl P, adm welcome blade. Oke, di sini bukan admin navbar, tapi di sini admin titik main, adm main ya, adm strip main. Oke, kita refresh kembali. Oke, sudah ada ya navbar dan home. Di sini sudah muncul. Jadi di sini kesalahannya tadi dia harus menampilkan dulu mainnya ya, baru dari main ke navbar. Oke, untuk berikutnya kita ingin custom navbarnya. Ada di Ctrl P, adm strip nav. Oke, di sini ya kita custom warnanya ya. Untuk navbarnya ada di sini, brandnya. Navbarnya kita ganti menjadi halaman admin ya. Halaman admin. Toko es krim. Oke, kemudian untuk BG-nya. BG-nya kita ganti menjadi BG warning. Oke, kita lihat hasilnya. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, maka di sini muncul nav-nya. Ya, ada halaman admin toko es krim, dan ada home, dan ada pesanan. Ya, kelihatan ya. Ada home dan ada pesanan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kita singkat aja ya. Ini nggak pakai halaman, kita pakai admin saja. Kita simpan, kita refresh. Nah, admin toko es krim. Nah, langkah berikutnya adalah untuk menampilkan pesanan yang sudah diorder oleh pelanggan ya.
Nah, di sini masih ada tulisannya Hello World. Nah, Hello World itu ada di folder admin ya. Ada di main, ADM, strip, main. Nah, di sini ada titelnya Hello World ya. Kita ganti titelnya menjadi toko es krim Mama Mia. Oke, langkah berikutnya adalah kita ingin menampilkan data ya, ingin menampilkan data ke dalam, kita klik di sini untuk merapikan foldernya ya, ada ikonnya di sini. Ini untuk merapikan ikonnya. Kita pilih ada di resources, kemudian ada di view, ada di admin. Kita pilih yang ADM strip tampil ya. Nah, di sini masih kosong ya. Di sini masih kosong. Oke. Kita kopikan dari Bootstrap ya, untuk tabel ya. Tabel. Kita cari di sini tabel. Oke, tabel di sini ada banyak jenis tabelnya. Nah, saya contohnya mau pakai tabel yang seperti ini deh ya. Saya copy saja codingnya. Kemudian saya buka lagi di ADM tampil ini, kita pastekan. Oke, seperti ini ya tabelnya. Kemudian sebelum tabel ini kita tambahkan di atasnya itu add extends. Dia akan nyambung ke dalam folder admin titik adm main. Jadi dia akan memanggil ke dalam ADM main ya. Kemudian add section. Sini admin strip content. Oke, kemudian enter lagi ke bawah. Tambahkan titik container. Enter. Oke, garis bawah, garis miring div-nya kita cut. Kita taruh di paling bawah. Oke, di sini. Kemudian dan ditutup dengan end section ini ya. Add end section. Oke, kalau sudah simpan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin menampilkan data pesanan kita. Jadi di dalam kontainer kita tambahkan H2, enter, tabel pesanan, customer, es krim. Oke, kemudian berikutnya kita ingin menampilkan jika dia sukses ya. Setelah dia sukses untuk menyimpan data ya. Di sini ada tulisannya session. Kemudian success MSG. Kita tambahkan titik alert. Kemudian tambahkan alert sukses. Alert sukses. Kemudian row alert. Oke, di dalamnya kita tambahkan session success. Ya, success MSG. Ini kalau misalnya dia berhasil menyimpan ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita tambahkan and if ya di bawahnya. Add and if. Oke, kemudian untuk yang tanda pagar ini kita tambahkan nomor, kemudian nama depan, kemudian pesanan, kemudian email,
email, kemudian satu lagi telepon ya, kita kopikan ke bawah, kita ganti menjadi nomor HP ya, nomor HP. Oke, langkah berikutnya adalah kita ingin menghapus TR yang row ini, row kedua, row ketiga kita tidak pakai. Kita delete. Oke, kita tinggalkan satu aja TR-nya. Kemudian kita tambahkan kode sebelum TR, add for each, Oke. Kemudian buka kurung, $pesan, S, $X. Oke, di dalam row-nya, tambahkan buka kurung kurawal 2 kali, $loop, iteration. Oke, untuk mark-nya kita hapus menjadi buka kurung kurawal, $X, dia akan memanggil ke dalam nama field kita ya, nama garis bawah depan. Kita lihat nama field kita ada di phpMyAdmin ya, localhost phpMyAdmin, kita buka toko, ada di pesan. Kemudian kita lihat strukturnya. Nah, di sini struktur tabel saya adalah ada nama garis bawah depan ya. Nama depan, nama garis bawah belakang. Nah, ini yang dipanggil ya. Jadi dia akan memanggil dari dalam database kita. Oke, di sini kita hapus autonya. Tambahkan $X. Kemudian untuk nama belakang ya. Nama belakang kita tidak panggil, kita tidak perlu ya nama belakang, kita tampilkan pesannya saja. Kemudian kita hapus td-nya, kita kopikan ke bawah. Oke, pesan. Kemudian email ya. Pesan dan email. Kemudian satu lagi nomor HP. Nomor HP ya. Oke, ini ya. Nomor HP. Kemudian kalau mau ditambah created add atau tanggalnya, tapi kita tidak perlu. Kita masukkan nomor HP-nya dulu ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita tambahkan lagi satu lagi PD-nya di sini. PD. Nah, ini untuk edit nanti dan ada tombol delete ya. Oke. Jadi nanti ada tombol edit dan ada tombol delete. Oke, langkah berikutnya oke, di sini ya, kita tambahkan di atas TH ini, kita tambahkan, kita copy ke bawah, kita ganti menjadi action. Jadi actionnya nanti ada edit dan delete. Oke, kita simpan. Langkah berikutnya adalah kita buka pada navbarnya ya, Ctrl V, admin, adm, script, navbar. Oke, di sini ada home dan ada pesanan. Nah, untuk link yang pesanan, kita buka kurung kurawal 2 kali, kita kasih route, buka kurung, di sini untuk tampil. Oke, jadi dia akan menampilkan data kita yang ada di dalam
Nah, sini ya, ada di dalam admin controller. Oke, untuk admin controllernya tidak show, tapi kita ganti saja di sini pesan controller ya, karena tadi ada di pesan controller add show. Oke, kita lihat hasilnya di browser kita. Refresh. Oke. Oke, sudah nampil ya di sini. Edit dan delete-nya. Nah, di sini ada data yang lain ya. Kita lihat lagi apa kesalahannya. Oh, di sini ada 2 kali ya. Oke, yang bawah ini kita hapus ya. Kita hapus yang bagian bawah ini. Oke, kita simpan kembali. Kita lihat lagi hasilnya di browser. Refresh. Oke, maka hilang ya. Oke, jadi di sini ada data-data yang sudah masuk ke dalam database kita. Nah, kita coba dari awal ya. Kita coba dari awal. 8.000. Di sini saya klik halaman pemesanan. Contoh, ada namanya Firman. Firman Siregar. Pesan es krim strawberry. Emailnya firman@gmail.com. Nomor HP 08. Ini contoh. Klik pesan. Oke, terima kasih sudah memesan es krim kami. Segera lakukan pembayaran. Nah, kita lihat pada halaman admin. Kita ganti menjadi garis miring ADM. Enter. Kita klik pada halaman pesanan. Oke, maka muncul di sini ada Firman. Firman memesan es krim strawberry. Ini adalah alamat emailnya. Ini adalah nomor HP-nya. Oke, jadi sudah muncul ya.